pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Dua satpam toko grosir sembako di Bandar Lampung ditangkap akibat nyambi jadi kurir motor curian. Bos penyelenggara umroh yang menipu puluhan pelanggannya ditangkap polisi Lampung Utara. Polisi mengayuh gerobak kopi gratis keliling dermaga di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, melayani pemudik yang antre naik kapal Roro. Wawancara bawa, tapi kurang begitu gentong. Iya. Jumlah pemudik dan pelancong selama libur Natal dari Sumatera ke Pulau Jawa pada tahun ini meningkat dibanding tahun lalu. Peningkatan pemudik itu berdasarkan data jumlah penumpang kapal Roro di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan selama musim arus mudik Hari Raya Natal yang dimulai 18 Desember hingga 25 Desember 2026. Pada tahun ini, lebih dari 382.000 orang dari Sumatera merayakan libur Natal dan Tahun Baru di Pulau Jawa. Jumlah tersebut naik sekitar 11% dibanding tahun lalu pada periode yang sama. Meski mengalami peningkatan, petugas Pelabuhan Bakauheni mengklaim tidak kewalahan melayani pemudik Nataru. Sejauh ini, belum ada penambahan kapal Roro untuk mengangkut para pemudik dari Pelabuhan Bakauheni ke Pelabuhan Merak, Banten. Namun sesuai data dapat kami sampaikan bahwa untuk pejalan kaki dibandingkan tahun lalu, tahun ini mengalami peningkatan sebesar 11%. Sampai dengan hari ini dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama. Kemudian untuk kendaraan roda 4 ke atas atau seluruhnya mengalami juga peningkatan sebesar 5%. Tetapi peningkatan ini masih di dalam batas kemampuan pelayanan pelabuhan dan kapal SDP, sehingga dapat kami sampaikan sampai dengan saat ini pelayanan penyeberangan kita masih berjalan lancar, landai, dan kondusif. Pada musim arus mudik Natal dan Tahun Baru, petugas mengoperasikan 29 kapal Roro berukuran besar dan 7 dermaga, yakni 2 dermaga eksekutif dan 5 dermaga reguler. Puncak arus mudik terjadi pada 24 Desember 2025 dan puncak arus balik diperkirakan akan terjadi pada tanggal 3 Januari 2026 mendatang. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Tidak hanya menjaga keamanan saja, ada seorang polisi yang bertugas di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, juga yang menyediakan kopi dan cemilan gratis bagi para pemudik Natal dan Tahun Baru atau Nataru yang sedang antri naik kapal Roro. Polisi yang menyediakan kopi dan cemilan gratis itu dilakukan oleh Kepala Sektor Kawasan Pelabuhan atau Kepala KSKP Bakauheni, AKP Ferdo. Uniknya, ia mengayuh gerobak dermaga satu ke dermaga lain, layak untuk membagikan kopi seduh dan cemilan gratis. Mumpung ada gratis. Enggak sebelumnya seperti ini? Enggak, belum pernah. Ibu mau kemana, Bu? Ini mau Pulang habis dari mana? pulang. Pulang ke Habis liburan? enggak. Jalan mantap. Belum pernah. Baru sekali. Iya. Dapat apa? Kopi gratis. Bapak mau kemana, Pak? Dengan polisi membagikan kopi ini. Mudah-mudahan bisa berlanjut hari-hari berikutnya. Ini Bapak mau mudik? Ini rencana mau jalan-jalan. Melalui pendekatan humanis ini,
Polisi berharap kehadirannya tidak hanya memberi rasa aman, namun juga meninggalkan kesan hangat bagi masyarakat yang melakukan perjalanan akhir tahun. Untuk menjajakan ataupun membagikan kopi gratis, bahkan snack-snack, ya mungkin snack lokalan masyarakat. Nah, kemudian saya membuat ide suatu berikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di Pelabuhan Bakahuni. Ya mungkin kita bisa berkeliling nanti ya. Ini akan kita coba berkesinambungan dan berkelanjutan untuk kita memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat yang ada di pelabuhan ini. Bukan hanya masyarakat aja, mungkin para petugas yang ada di pelabuhan ini kita berikan kopi gratis saja. Ya, kenapa harus kopi? Kalau saya menilai itu kopi itu suatu kayak suatu pemanis ataupun memberikan rasa tersendiri bagi kita untuk dalam rangka mendekatkan diri antara Polri dengan masyarakat. Menyediakan kopi seduh dan cemilan gratis ini bagian dari pelayanan yang dilakukan oleh Polres Lampung Selatan. Layanan memberikan kopi seduh dan cemilan gratis dilakukan rutin selama arus mudik libur Natal dan Tahun Baru. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Keceriaan terpancar dari wajah para murid yang menerima paket makanan bergizi gratis atau MBG berupa makanan kering. Pembagian makanan bergizi diambil murid atau wali murid di sekolah oleh guru. Di antaranya terpantau di Sekolah Dasar Negeri 2 Sukabumi, Bandar Lampung pada Senin siang. Para murid menerima bungkusan berisi beberapa susu cair kemasan, telur rebus, kue, roti, hingga buah-buahan dari dapur pengelola MBG. Menurut guru, paket MBG yang dibagikan untuk jatah MBG selama sepekan ini. Sebelumnya paket MBG dibagikan di minggu yang pertama, awal pertama kali libur, kemudian yang kedua di minggu ini. Kalau ini untuk berapa hari, Bu? Ini untuk 3 hari, Bapak, karena kan yang kita kan sudah mau penutupan tahun kata dari SPPG-nya, jadi ini hanya pembagian untuk paket MBG 3 hari. Di Jumat Sabtu itu tidak dibagikan karena libur atau tanggal merah. Berapa jumlahnya, Bu? Untuk jumlah murid ya, jumlah siswa itu ada 666, berarti MBG yang dikirimkan sejumlah dengan murid yang ada di sekolah SD 2 Sukabumi. Pendistribusian makanan bergizi selama libur sekolah disambut gembira murid dan wali murid. Program MBG yang masih berjalan selama libur sekolah tersebut bermanfaat menjaga kestabilan gizi anak dan menghemat pengeluaran orang tua untuk uang jajan anak. Ya, menurut saya sih baik sih. Kayaknya untuk anak-anak bagus. Misalkan diwakili nggak bisa? Kayaknya kemarin tuh pengumuman dari sekolah tuh nggak bisa diwakilkan, harus muridnya yang mengambil. Langsung bersangkutan. Nah, apa aja, Bu, isinya, Bu, kabar? Roti, buah, susu. Harapannya sih nggak muluk-muluk sih, kayaknya untuk sekarang ini ya bagus, tapi harapannya untuk kedepannya dimohon lebih bagus lagi. Para murid dan wali murid berharap pendistribusian makanan bergizi gratis rutin digelar, meski kini banyak juga pihak yang mengkritiknya, yang menuduh pendistribusian MBG selama libur sekolah adalah pemborosan anggaran negara. Program MBG dinilai bermanfaat, khususnya bagi murid dari kalangan keluarga menengah dan ke bawah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.